Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, hari ini saya melihat di postingan ya, platform media sosial ya, dimana sepertinya ribuan bahkan bisa mencapai puluhan ribu ya orang berorasi karena saya lihat di postingan itu. Apakah benar atau tidak, saudara? Saya hanya menanggapi postingan ini, saya akan cari tahu lebih jauh. Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan larangan untuk memelihara B2 ya. Jadi maka ribuan orang massa menolak aturan ini. Ya. Apa komentar saya, saudara? Ya. Komentar saya adalah semakin aneh-aneh saja aturan dibuat oleh mereka yang bisa menentukan membuat satu kebijakan. Ya tentu saudara, kita sebagai orang Kristen, orang percaya yang suka dengan B2 pasti tidak terima. Kenapa mesti B2 yang harus diurusi? Yang menjadi kesukaan masyarakat kita. Ya. Ini kan terkesan ada sebuah unsur-unsur, sudah bisa tafsirkan sendiri. Saya nggak usah melanjutkan. Ya. Dan saya percaya bahwa B2 ini adalah mungkin di daerah itu termasuk sumber pencaharian masyarakat. Bukan cuma sumber pencaharian. Ketika ada pesta-pesta, ya, di kalangan orang Kristen, B2 ini jadi laris. Lah, kalau dilarang untuk memelihara, artinya secara tidak langsung kita melumpuhkan perekonomian, bahkan tradisi-tradisi yang melibatkan B2 juga itu secara perlahan dibuat tidak bernilai. Sebagaimana daerah-daerah yang memang ketika ada acara yang sering dipotong berdua. Nah, ini menurut saya aturan yang kurang bijak dari seorang kepala daerah. Di tanggapan saya sebagai orang percaya. Ngapain mesti urus-urusi yang seperti ini? Apa maksudnya gitu, saudaraku? Apa tidak ada aturan lain? Apa alasannya? Saya secara pribadi tidak melihat, belum langsung melihat pernyataan daripada apakah benar ya sesuai dengan postingan ini. Tentu saya akan cari tahu juga lebih jauh, saudara, baru saya bisa berbicara banyak. Tapi memang saudaraku, saya melihat kita bisa merasakan sendiri. Sepertinya semakin aneh-aneh saja, saudaraku, aturan-aturan ya yang kita lihat sekarang di Place 62. Beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah berita ya di Bali, saudara. Ada seorang pengusaha terjerat pasal penggunaan rupiah. Karena kenapa, saudara? Dia semacam punya usaha rental mobil, tetapi dia memberikan kesempatan bahkan bisa menggunakan transaksi dengan kripto. Ya, karena kan tersedia di Indodax, exchanger yang resmi di Indonesia. Jadi dia ingin lebih maju dan mungkin lebih cepat, maka dia menggunakan koin kripto dalam bertransaksi. Ya, akhirnya terjerat undang-undang, saudara, undang-undang perdagangan. Ya. Jadi inilah yang saya maksudkan. Kalau mereka ini antara kedua belah pihak, yang penyedia jasa rental mobil dan yang menyewa, ini kan sepakat, tidak ada yang dirugikan. Tetapi ada jerat dari aturan pemerintah yang menjerat mereka, sehingga penyedia jasa ini harus dikurung 1 tahun. Di berita itu saya lihat ya. Jadi inilah yang saya maksudkan bahwa di 62 ini semakin aneh-aneh saja, saudaraku. Ya, semakin aneh-aneh. Dan lebih anehnya lagi, pejabat-pejabat negara, oknum-oknum bisa korup sampai triliunan.
Sedangkan masyarakat-masyarakat kita yang punya pencaharian dari usaha-usaha mungkin memelihara B2 atau hanya pertukaran-pertukaran koin bisa terjerat. Jadi memang pengawasan kepada masyarakat itu sangat intens, tetapi pengawasan kepada oknum-oknum pejabat yang berpeluang untuk memakan uang rakyat, ya bisa kadang-kadang lolos, saudara. Kita lihat ya, bahkan seorang oknum menteri 8T, bahkan ya jual narko, saudara. Ya, dan putusan hukumnya juga seumur hidup bebas dari hukuman meninggoy. Sedangkan masyarakat biasa yang mungkin dibawa kadarnya daripada itu tidak lolos dari hukuman meninggoy. Ya, kan kita lihat fakta. Saya ngomong fakta, saudara. Jadi saya bingung bagaimana cara belajar tentang sebuah hukum. Ya, ini saya hanya lihat dari kacamata sebagai seorang hamba Tuhan yang terlihat. Ya, karena saya adalah seorang hamba Tuhan, kita harus menyampaikan kebenaran. Saudara, biar apa yang saya sampaikan ini menguatkan kita, menguatkan iman kita, mental kita, bahwa di bangsa ini kita harus selalu siap dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Maka kita harus berdoa, saudara, ya, banyak berdoa. Tuhan Yesus memberkati.